Menurut aku sebenarnya tidak fair kalau dibilang MotoGP ini sekarang nggak seru karena nggak ada Valentino Rossi. Menurut aku sebenarnya emang kita harus evolve juga, kita juga harus membuka pikiran kita bahwa ya emang udah nggak eranya Valentino Rossi. Sebenarnya memang ini adalah versi yang baru lah dari MotoGP. Hai, selamat datang di Pedok Crew bersama aku Lucy Wiryono dan ada Mas Joni Lono Mulia di sini. Pedok Crew, aku tuh harus mengundang Mas Joni di sini. Kenapa? Karena aku nggak mungkin cerita sendiri. Aku tuh knowledge-nya masih belum segitunya juga lah tentang MotoGP. Apalagi soal drama, ya kan? Jadi kita bukan ngomongin drakor alias drama Korea, tapi ini drama MotoGP. Karena konon katanya, pasti kalian juga tahu deh gitu, MotoGP tuh sekarang udah gak seru karena gak ada dramanya. Itu banyak banget kan. Jadi kayak aku tuh kalau lagi posting MotoGP di Instagram atau di YouTube deh gitu, banyak banget nih, ada orang, gak banyak banget sih, banyak kan justru yang bilang lebih seru sekarang. Tapi ada aja orang yang seruan zaman ini, seruan zaman itu gitu kan. Karena sekarang tuh gak ada berantemnya, semuanya terlalu akrab. Makanya aku juga sempat nonton kan YouTube-nya Mas Joni sama Mas Eka, Auto Race, itu juga ngebahas juga tentang MotoGP tuh kayaknya kurang drama nih sekarang. Nah, sebelum kita ngomongin tentang drama, apakah perlu drama itu? Aku pengen ngajak kalian buat kenalan dulu, untuk ngeliat dulu drama-drama apa sih emang pernah terjadi di MotoGP, kenapa sih segitunya sampai sekarang nempel di kepala orang-orang. Jadi drama yang dimaksud tuh adalah pertikaian antar rider yang sekarang memang nggak ada, ya kan? Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Ini legendaris, John. Dua-duanya legendaris ya? Dua-duanya. Siapa lagi kalau bukan Valentino Rossi sama Max Biaggi. Massimiliano Biaggi. Jadi kalau misalnya kalian googling one of the greatest rivals in MotoGP, keluar itu mereka dua pasti. Betul. Jadi Biaggi itu race duluan. Rossi anak baru. masuk. Kemudian mereka panas-panasan. Emang panas-panasan ini gara-gara apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita melihat ini dua sosok yang memang luar biasa ya, karena dua-duanya boleh dibilang meniti karirnya itu bukan pure murni dari roda dua. Untuk kayak anak sekarang kan masuk dari mulai diarahkan gitu. Ini enggak, Rossi itu awalnya tuh mau diplot menjadi pembalap Formula One. Tapi bapaknya Graziano Rossi mikir, anjir, dulu balapan aja ya, baru di umur ya 10 tahun baru balapan. Nah sama halnya dengan Max Biaggi. Max Biaggi itu siapa yang sangka bahwa dia itu pemain bola, cita-citanya pemain bola profesional. Dia sampai punya itu AS Roma kan, karena dia pemain di Roma. Dia mau jadi pemain AS Roma. Cuman kemudian sempet ada waktu senggang diajak temennya balapan liaran itu. Cuman liaran di Italia ada itu juga ya, balapan liar di sana. liaran misalnya itu di sirkuit permanen. Bukan di jalan. Betul. Misalnya nyobain. Max Biaggi cuman nanya, ini gimana operasiinnya? Sama teman ceritain, begini. Start lah Max Biaggi dan juara. Cuman karena nggak sengaja. Dan Max Biaggi itu malah lebih istilahnya lebih lambat masuknya, sekitar remaja lah baru naik balapan. Tapi ya karena Biaggi lebih tua lah, jadi dia masuk ke kelas kejuaraan MotoGP jauh lebih bagus. Prestasinya cukup bagus, bahkan di 250 waktu saat itu sampai 4 kali juara dunia. Muncullah Valentino Rossi di 125, kemudian dengan penampilan yang urakan apa ditanya sama wartawan. Nah, sebenarnya Biaggi wartawan, ini gimana dengan Valentino Rossi ini rata-rata Valentino Rossi baru masuk kemarin, kalau tampil di sini juga tidak akan menang. Dimuat panas. Akhirnya kemudian Valentino Rossi mulai tuh masuk ke 2,5, kemudian ke 500, sampai akhirnya memang di 500 tuh, sampai di era patak pertama, di mana Rossi ke Honda, Biaggi ke Yamaha, dan dua-duanya tuh ujung tombak. Duel lah, selalu dibilang tuh, Rossi menang tuh karena motornya Honda, sampai ada akhir kejadian sering jadi clash juga sih, clash di lintasan. Dan ini diperparah oleh jurnalis-jurnalis juga, lu nggak marah, mulai dibalas selama Rossi. Gitu. Sampai 2001 tuh puncaknya, ya kan? Katanya
pas mau naik podium Iya. ini sampai krunya ribut. Iya, karena Biaggi bilang apa gitu tampol sama Rossi. Cuman waktu itu kan apa gitu? apa ditampol sama Rossi. Cuma saat itu belum ya kamera tuh Kalau belum sekarang kan gampang lah tinggal. Wah coba kita rekam. langsung ada yang ngomongin. Tinggal. Ini nggak ada bambu. Sampai akhirnya kan pada saat podium itu ya keduanya tuh agak pasang muka perem gitu kalau salaman ala kadarnya. Oke. Nah itu tadi Gitu. Rossi sama Biaggi. Ada juga Rossi sama Sete Gibernau. Sete Itu Gibernau. juga. Itu juga. Jadi kalau Sete Gibernau ini memang pada saat itu sama-sama naik Honda. Dan kalau ingat ini Telefonica Movistar Honda Team adalah Gresini. Dan saat itu Gresini emang menjadi tim satu andalan Honda. Meskipun speknya tidak sama, tapi Sete Gibernau itu mampu meladeni performa dari Valentino Rossi. Jadi ini sebenarnya sama-sama karena persaingan di track aja kan intinya Betul, kan? persaingan di track, kemudian ya Gibernau merasa bahwa pada saat itu bisa istilahnya ngalahin Valentino Rossi. Cuman ya itu tadi Valentino Rossi dengan kecerdikannya, dengan istilahnya kepiawaiannya, dengan strategi, kerap melakukan yang manuver jorok lah. Sebenarnya nggak jorok-jorok amat sih dibandingkan dengan saat ini. Dia manuvernya tuh cukup smooth, tapi benar-benar bikin kesel gitu ya, seperti yang kejadian di RS, dibuang keluar. Padahal kan sama-sama keluar, tapi sialnya ya Gibernaunya jatuh. Akhirnya Rossi itu bandel gue sebenarnya. Iya kan, kalau gue dibilang memang pada saat di 2022, 2003 dan 2004 ini rival yang terberat adalah Sete Gibernau. Oh gitu. Makanya terus Rossi ya dengan melihat seorang Sete Gibernau mentalnya gampang istilahnya digodain terus. Makin dikerjain. Iya, dikerjain sama Valentino gitu. Rossi. Jadi persaingan ya. Betul. Terus tadi udah Biaggi, Gibernau, ada lagi Rossi versus Jorge Lorenzo. Iya. Ini juga salah satu yang epic juga dan klasik sih karena mereka tuh satu tim. Terus banyak yang bilang ya susah lah mataharinya ada dua di Yamaha gitu. Jadi bahkan konon ini nggak tahu sih bener apa enggak. Gosip-gosipnya bahkan di pedok itu sampai ada tembok saking pokoknya nggak boleh dilihat sama Lorenzo nggak boleh tahu ngapain aja gitu. Sampai segitunya tuh karena rivalitas juga kan. Persoalannya sebenarnya ini Yamaha pada saat itu bimbang karena Rossi pada saat berjaya dengan Yamaha itu sempat diincar oleh F1. Karena F1 pada saat itu memang lagi terpuruk-terpuruknya, punya istilahnya solusi mungkin mesti boyong Valentino Rossi nih karena sejarah pernah terjadi seorang pembalap MotoGP bisa sukses di F1. Nah pada saat itu Valentino Rossi tidak menolak juga tidak mengiyakan. Sementara pihak Yamaha bingung nih bagaimana kalau sampai dia kalau sampai keluar siapa gantinya. Untuk itu direkrutlah seorang Jorge Lorenzo juara dunia 2006 dan 2007. Ketahuan ternyata keputusan merekrut seorang Jorge Lorenzo ini tanpa istilahnya sepengetahuan Valentino Rossi itu tanpa persetujuan Valentino Rossi. Karena di platformnya Valentino Rossi bahwa kalau umpamanya nanyain rekan setim ya harus nanyain pembalap utamanya dong. Ini nggak ditanya. Ini nggak ditanya. Datanglah dan Valentino Rossi bilang udah punya istilahnya udah punya feeling gitu. Kalau sampai ini orang naik ke MotoGP, wah rival berat nih. Benar sih. Akhirnya benar kejadian dan saya bilang ini memang benar diskusi bahwa ini rivalitas paling hebat di tubuh satu tim. Asli, karena itu ya sepanjang race aja kita kan juga beberapa kali gitu kita jadi saksi hidup nih gitu pas mereka lagi race ini yang gila nih kalau jatuh dua-duanya satu tim loh ini gitu kan mana ada tim order sampai kejadian Rossi bang mau pakai Bridgestone. Makanya nggak dikasih karena masih anak baru. Makanya timbul itu soal tembok pemisah. Sampai akhirnya Rossi berhasil juara dunia lagi 2008, 2009, 2010 sebenarnya ya kalau tidak kejadian insiden di Mugello cedera patah kaki, Rossi masih bisa menang. Tapi kemudian akhirnya Lorenzo juara dunia. Nah ini Rossi mulai turun tuh sampai akhirnya Yamaha memutuskan untuk memilih Jorge Lorenzo sebagai pembalap utama. Kalau kita Rossi tawarin, oh enggak, tapi gajinya sekian, ya Rossi nggak mau. Pada saat itu datanglah tawaran dari Ducati dengan PHP-an bahwa entar Ducati disokong dengan sponsor gede Audi, apa yang lu mau kita akan wujudkan. Ternyata faktanya Audinya tidak sponsor full, Rossi pun terseok-seok dengan segala macam kekurangan MotoGP Ducati hingga ya 2013 pindah lagi Yamaha. Nah 2013 Yamaha ini Rossi berubah mindset nih. Awalnya mungkin dia coba dengan istilahnya strategi dari internal, ini enggak.
dia istilahnya tanda petik copy paste apa yang ada di Jorge Lorenzo. Oh. Latihan mulai serius, fisik sampai Tadi itu Rossi main-main banget sih itu sebetulnya. ya karena emang kolonial, balapan datang udah. Ini enggak, dia benar-benar dia cerita, dia ini benar-benar gue jadi kayak atlet sebenarnya lah. Sampai pilates segala loh. Betul, sampai istilahnya PT-nya sendiri juga personal trainernya katanya nyomot dari yang Lorenzo. Astaga. Sampai ada kemudian kompetitif 2015 lah momentum kejadian. Nah itu sebenarnya awalnya tuh cuma rivalitas antara Valentino Rossi sama Jorge Lorenzo. Muncullah Marc Marquez. Gitu. Jadi tuh banyak yang bilang ini sebenarnya bertiga nih. Iya, ya kan sampai betul. Keluarlah teori konspirasi. Betul. Apa Spanish conspiracy versus Italian. Astaga. Ya. Jadi kejadianlah 2015 betul. ya kan. Bahkan katanya Marquez ini sengaja mensabotase supaya Valentino Rossi nggak jadi juara dunia. Itu katanya orang, bukan karena aku. Teori konspirasi seperti itu. Benar, tapi meskipun sebenarnya kalau mau dilihat lagi kejadiannya mau diulang nggak kayak gitu sih sebenarnya gitu ya kan. Karena kalau mamanya jujur-jujur kata, ini sebenarnya pada saat 2015 penentuan juara dunia itu antara Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Iya. Jadi seandainya ya istilahnya gentleman agreement, gak usah ada omongan, ya udah biarin mereka berdua aja. Kalau kita udah jauh nggak bisa mengejar, kalaupun mamanya sebenarnya kalau kan nggak ada kepentingannya. Itu, nah makanya akhirnya di Phillip Island Rossi, ya salah Rossi juga sih pakai ceplosan. Iya nih ada apa kayaknya ada konspirasi pembalap Spanyol untuk kalian berasa nggak usah ngomong kayak begitu. Mungkin ya jalan ceritanya akan panjang kayak sekarang. Karena sebenarnya 2015 itu adalah luka lama yang sebenarnya sulit untuk disembuhkan. Karena teori konspirasi ini ya mungkin Rossi juga tadi maksudnya mungkin iseng aja atau mungkin cuma bercanda kayak Fabio Quartararo waktu ditanya gimana Marc Marquez akan balik gitu kan. Dia mereka bercanda loh, dia nggak serius sama sekali. Ya Marc Marquez bagus lah akan bisa membantu aku untuk menghancurkan meredam Bugatti merah. Tim merah menghancurkan rencana as if kayak akan ada rencana dari Ducati untuk punya tim order bantuin banyak ya padahal enggak. Karena ini individual sport loh, bener nggak sih? Jadi kayaknya ya Ivan Pagavalo bilang pada saat Maverick Vinales punya masalah, saya nggak peduli. Itu urusan Vinales, ya selama gue kerja aja ya jalan terus. Ya sekarang aja gitu dia ngebantuin Morbidelli karena ya ada kasih reference lah tapi paling cuma berapa menit habis itu dia sendiri lagi gitu kan. Jadi di situ udah bisa lihat sebetulnya teori-teori itu terbukti apa enggak. Nah itu satu. Terus ada lagi. Jadi selain 2015 udah jadi panjang-panjangin karena kayaknya nggak usah dipanjangin masih banyak yang sakit hati kan. Ada lagi sebetulnya ini juga nggak panas banget tapi nyelkit ngomongnya. Rossi versus Casey Stoner. Jadi ini pernah kejadian yang agak-agak, kok gitu ya gitu. Di Laguna Seca tahun 2008. Jadi tuh kalau nggak salah Rossi overtake Stoner kan, tapi di luar track. Itu kalau sekarang udah bukan accident limit lagi udah. Masih disuruh pulang aja. Iya betul. Kamu pulang aja. Betul. Tapi tuh ternyata ya Stoner jadi kalah kan. Iya. Itu kayaknya membekas banget di Stoner ya. Ya sebenarnya kalau kita melihat ya kita tahu Rossi pada saat itu memang lagi kesulitan kan. Kemudian dia bisa menang, akhirnya bisa membangkit kembali kepercayaan dirinya dan strategi segala cara dicari nih. Dan salah satu caranya itu kemarin tuh ya itulah seorang Valentino Rossi kenapa the genius in the motorcycle. Dia coba segala cara tidak bisa, ya kebetulan corkscrew ini sebenarnya dia coba untuk kejar di curve-nya. Mungkin agak keluar sehingga ya meleset gitu ke tanahnya. Nah, ini yang menjadi momentum dan ya buat seorang Casey Stoner mungkin ya ini cara yang nggak benar. Cuman kan dari ya secara aturan pada saat itu tidak ada istilahnya ya nggak ada yang melarang nggak boleh nyari di sini. Ini aturan tuh lebih banyak sekarang loh. Ya aturannya lebih banyak sekarang. Asli. Ya mulai dari exceeding track limit, kemudian juga apa riding slow bisa dapat bener-bener. Ya kemarin tuh bener-bener sebenarnya balapan yang inilah yang saya rasa mungkin kenapa lebih kasar sih dulu tuh. Iya, bagus sedikit berotot gitu. Iya, bener laki banget jadi orang gitu. Jadi bukan istilahnya kehebohan yang wah
oke juga nih. Makanya rivalitasnya gitu amat. Betul. Nah, kalau sampai si Stoner sempat bilang your ambition outweigh your talent itu gara-gara apa? Itu kan waktu di Ducati. Ducati coba disusul sama Stoner, udah tahu motor Ducati kan satu tidak terlalu kompetitif kan. Dia Rossi-nya Lorenzo, kasih Stoner nyalip, dibas balas lagi, ternyata Rossi-nya kehilangan grip depan sehingga tumbang dan menabrak kasih Stoner. Ya mirip Pecco Bagnaia Jorge Martin di Qatar. Oh gitu. Oh iya mirip-mirip kayak gitu. Nah, tadi udah ya kita bahas tentang fight-fight yang legendaris lah gitu. Konflik-konflik yang benar tuh drama MotoGP. Nah, tadi kan kita udah dengerin Mas Joni menuturkan sejarah panjang tentang drama-drama MotoGP yang terjadi gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat, tadi Mas Joni sempat bilang sekarang nih, dulu MotoGP itu laki banget, berotot banget gitu. Aturan nggak sebanyak sekarang. Casey Stoner disikat di Laguna Seca di 2008 dengan cara yang sebenarnya agak jorok gitu dari Valentino Rossi. Padahal aku tuh fans beratnya Rossi. Cuma kalau aku pikir-pikir pas kemarin lagi research gitu ya. Iya juga ya gitu. Coba kita lihat drama itu Rossi Biaggi, Rossi Gibberno, Rossi Lorenzo, Rossi Marquez, Rossi sama Stoner. Rossi semua asli deh gitu. Dia yang paling banyak bikin drama memang. Nah, kalau menurut Mas Joni, setuju apa nggak kalau dibilang sekarang era MotoGP yang sekarang itu memang jadi nggak rame, nggak seru lagi gara-gara nggak banyak drama seperti yang tadi Mas Joni bilang? Salah satu hal mungkin iya. Cuman persoalannya apalagi soal penonton MotoGP itu setia sih sebenarnya ya. Jadi beda sekarang. Itu, dan yang kedua adalah jadi pertama memang benar tidak ada drama, yang kedua adalah telat untuk mengorbitkan seorang bintang pengganti Valentino Rossi. Bener, dan kan Marquez harusnya. Harusnya Marquez. Digadang-gadangnya Marquez kan? Betul, cuma kan kejadian ada handicapnya adalah insiden dengan Valentino Rossi. Padahal kalau kita iya, masa sih? Ya, kalau saya lihat itu ngaruh ya? Ngaruh aja, karena kalau kita lihat Pak Marquez siapa sih idolanya? Valentino Rossi, tapi setelah kejadian insiden yang istilahnya melukai hatinya. Iya, melukai hatinya tuh ya Marquez sudah nggak mau bilang idolanya Valentino Rossi, tapi meskipun dia bilang he's a good rider. Dan bagaimana kita ingat Rossi itu juga sempat berkolaborasi dengan Marc Marquez untuk merchandise-nya. Oh iya benar. Artinya sebenarnya udah disiapin. Cuman sayangnya kejadian konflik itu dan pihak Dorna pada saat itu seolah-olah membiarkan gitu. Dan di sini akhirnya kecewaan ada. Itu sebabnya Valentino Rossi kekeh dari 2015 sampai kemarin terakhir 2020 balapan. 2021 ya? Iya. Balapan. Artinya memang dia tetap punya ambisi pribadi untuk bisa mencapai target 10 kali juara dunia. Nah, hasil terlalu lama. Jadi terlalu lama kita terlalu istilahnya difokuskan kepada mengkultuskan Valentino Rossi terlalu lama. Mungkin seandainya kemarin Valentino Rossi udah mulai menurun, gantilah ke siapa? Dia langsung pensiun gitu ya? Nih, seperti halnya saat ini. Mestinya nih dengan kondisi duel yang muda-muda, yang mulailah terbitkan siapa? Fabio Quartararo kek? Siapa? Pecco Bagnaia kek? Bener. Nih ya, soalnya kan kemarin tuh udah sempat keluar juga MotoGP survei. Betul. Jadi ini sih dilakukan sama Dorna sendiri gitu ya, dengan menggandeng Nielsen Sports. Terus udah gitu kelihatan kok katanya menurut survei yang dilakukan, meskipun kalau dari rekan-rekan jurnalis sih yang disurvei kan gitu. Cuman ya udahlah, kita anggaplah itu fair gitu surveinya. Ada kenaikan untuk penonton perempuan. Usia 15 sampai 34 tahun katanya naik. Terus udah gitu salah satu rider yang sangat naik ratingnya adalah Fabio Quartararo. Bahkan Marc Marquez kalau nggak salah 2 atau 3 nih, kedua ya. Pecco Bagnaia ketiga. Tapi Fabio Quartararo luar biasa loh naiknya. Nah, apa yang menurut Mas Joni kurang dilakukan sama Dorna untuk mengorbitkan si rider baru gitu yang harusnya bisa menjadi ikonnya MotoGP gitu. Apakah udah siap juga si Quartararo-nya atau dari pihak MotoGP-nya juga Dorna dalam hal ini ya abis nggak diapa-apain gitu Quartararo-nya? Ya kalau kita lihat memang salah satu hal yang saya sempat singgung, persoalannya Dorna itu Spanyol. Oh iya benar juga. Jadi akan lebih gimana dengan pembalap yang
dari Spanyol, dan dalam hal ini Siapa dong? Marc Marquez. Oh. Jadi ya sampai sekarang yang cedera aja dikabarin, terus semuanya dikabarin, padahal kan belum tampil. Iya sih. Maksud aku lebih baik ya tunggu sampai tampil ke balapan sesungguhnya, kemudian menunjukkannya baru boleh diangkat. Iya. Ini dengan seorang Fabio Quartararo cukup unik karena saya lihat. Bayangkan dia pembalap Prancis pertama bisa juara dunia. Iya, benar. Kemudian kalau kita melihat kisahnya ya seorang Fabio saja bilang, gila ya, lu cocok jadi anak gue, dan dulu kayaknya lu gak pernah kedengeran deh. Tiba-tiba sekarang lu mencorong gitu. Soal Fabio sih bisa mengatakan hal itu bisa jadi komoditas untuk mengangkat seorang Fabio Quartararo. Dan yang kemudian lagi adalah memang nih Quartararo kayaknya garang kan, tato apa. Iya. Tapi secara mentalitas ini bener-bener istilahnya tuh akrab dengan fans. Bagaimana dia, ya saya sebutnya raja bocil. Iya, benar. benar. Ya, gue beliin 100 ini gelang tangan. Ya, sekarang enggak. Traktir es krim. Ya kayak begitu-begitu yang justru saya pikir bisa makin mendekatkan dengan fans MotoGP untuk menjadikan mungkin Fabio Quartararo komoditas. Oke lah, kalau mau masalahnya nggak juara dia bisa yang lain lagi. Itu. Dan bahkan ya benar juga kata Jamusi bahwa sekarang kayaknya kok Fabio seru karena pada akrab. Ya beda zaman, beda cara mereka masuk ke dalam dunia MotoGP juga beda dari zamannya. mereka. Gaji tadi yang Mas Joni cerita. Iya, artinya mereka memang tertatih-tatih, terseok-seok, butuh istilahnya keberuntungan. Iya, kalau zamannya Fabio Quartararo, Joan Mir, kemudian Maverick Vinales, mereka udah ada wadahnya gitu, masuk bareng, udah balapan. Dan temenan lagi. Dan temenan itu udah ketemu dari dulu. Jadi akrab dan lebih hebohnya lagi satu komplek gitu lah, mana ada pembalap gaji di mana, masih di mana. Bahkan kadang-kadang dulu itu yang MotoGP lawas itu punya rasa separatis atau punya fanatisme dengan lokasinya Roma. Roma musuhan sama Tabulia. Jadi iya, bola aja kan gitu. Betul. Ya kan? Itu yang artinya sekarang membedakan kultur dan iklimnya. Kenapa pembalap saat ini jauh lebih akrab? Padahal tapi kalau aku pikir itu akan lebih enak lagi. Bagaimana ya mungkin bisa jadi jualan sendiri sebenarnya itu sih. Ya bagaimana seorang Alexis Espargaro, buset, dia nggak mau lu musuhan sama Fabio Quartararo, ntar dia nggak balik ke rumahnya, nengokin anaknya. Iya. Sebenarnya kan memang ya harus diakui bahwa vibe-nya tuh sekarang vibe Karang Taruna aja gitu kan. Emang mereka tuh nggak berantem ya, masa mau disuruh berantem. Dan menurut aku sebenarnya tidak fair kalau dibilang MotoGP ini sekarang nggak seru karena nggak ada Valentino Rossi. Menurut aku sebenarnya emang kita harus evolve juga, kita juga harus membuka pikiran kita bahwa ya emang udah nggak eranya Valentino Rossi, udah nggak eranya Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Dovizioso, bahkan juga dengan dia kemarin pensiun udah habis tuh generasi itu ya kan. Tinggal Alex Espargaro. Itu pun dia masih relatif muda soalnya dibilang. Ya, Espargaro sih generasi selanjutnya. Iya, second layer-nya sebetulnya ya kan. Jadi sebenarnya memang ini adalah versi yang baru lah dari MotoGP. Saya rasa itu. Sebenarnya sih new breed of MotoGP. Bener. Dan kalau aku bilang memang yang seru kalau ditanya gitu ya, aku pengen tanya Mas Joni nih, kalau ditanya sama Pedokru, oke, kalau misalnya menurut Mas Joni MotoGP ini sekarang seru, apa yang mesti kita tungguin? Apa yang mesti kita lihat? Ini jadi agak berbeda ya. Dulu itu kita cuma bisa lihat race-nya doang. Karena dulu tuh sistem kualifikasi free practice yang ada tuh membosankan. Sumpah bosen. Kagak ada kayak sekarang tuh dikemas dengan sistem seru. Lebih seru dari ya istilahnya saya ambil Alex Espargaro tuh udah mini qualifying gitu, free practice 1, 2, 3. Bener. Bagaimana mereka berusaha berlomba-lomba untuk bisa langsung lolos ke Q2 10 besar. Betul. Dan free practice pertama itu awal-awalan, cara settingnya, free practice 2 itu baru mulai dapat. Nah seandainya dari kombinasi 2 ini dia akan gas di free practice 3. Iya benar. Makanya tuh 1-2 Jumat tuh sama Sabtu pagi itu bener-bener harus ditonton karena udah bikin penasaran. Sementara kalau dulu tuh 45 menit. 45 menit itu bodo amat, jadi pembalapnya mau setup kayak mau setup mau makan bakso kayak di kagak ada pengaruhnya. Jadi mereka ngejar kualifikasi. Kalau itu pun kualifikasi juga 40 menit. Jadi cepet-cepetan. Jadi udah. Nah sekarang ini belum. Kita kan pernah siaran kualifikasi. Sampai bingung mau ngomong apa. Ini balapannya gimana nantinya. Nah sekarang agak berbeda. Jadi bener-bener cuma ada, dan bahkan di free practice 4 yang notabene tidak menentukan lagi starting grid, ini jadi kuncian karena free practice 4 digelar itu jamnya sama dengan jam balap di hari Minggu. Jadi biasanya setup pilihan ban itu. Jadi saya rasa mungkin untuk ya generasi milenial mulailah ya sekarang udah banyak
udah punya media. Benar. Kayak dulu sih susah. Iya. Cuma di tersedia tapi nggak nyariin kualifikasi misalkan ya nggak ada. Iya. Sekarang kan udah banyak media bisa cari dan bahkan ya tidak sedikit juga ya wartawan ataupun dari situs-situs TV. Mereka nge-share kok. Mereka nge-share. Benar. Di situ kelihatan dari brand detik-detiknya seperti apa. Jadi kayak ketahuan nih, oh kalau umpamanya di free practice 1, 2, 3 dia lolos langsung, ini kayaknya bisa nih mereka untuk bisa menjadi kandidat juara. Nah, sebetulnya dengan penjelasan yang tadi Mas Joni cerita, kalau misalnya nanti race-nya digelar di Mandalika misalnya, itu jadi itu emang seru ya. Kalau gitu kita nonton aja dari hari Jumat. Nah, jadi memang harus seterbuka mungkin sih informasinya. Jadi kalau ya siapa tahu di sini Carlos Ezpeleta nonton kita ya dan bahasa Indonesia gitu kan. Satu lagi mungkin kalau pesan dari aku gitu pribadi adalah jangan pelit-pelit sama konten lah gitu. Dan biarkan konten kreator ini ikut membantu mempromosikan MotoGP juga gitu. Karena kan kita sering juga ngelihat gitu, dikit-dikit di take down, dikit-dikit diapain segala macam gitu. Dan tidak ada istilahnya pemberitahuan via email langsung. Jadi harusnya dibilang jangan ambil yang ini dong, boleh nggak gitu. Padahal sebenarnya harusnya di era sekarang di mana social media platform itu lagi jadi acuan banyak orang, harusnya pihak Dorna juga menggandeng mereka kayak F1 sebetulnya. Jadi ajak main, ajak kerjasama untuk bisa menjadi PR yang baik untuk MotoGP. Pinter banget aku. Belajar dari F1 aja dengan kemarin dominasi Hamilton kemudian lahir seorang juara baru Verstappen. Itu sebenarnya yang membuat F1 jadi lebih menarik. Padahal dulu sempat terpuruk juga ya. Betul, cuman kemudian mereka jadikan istilahnya ya berani juga gitu melunturkan istilahnya kultus Hamilton, seorang yang benar-benar luar biasa oleh seorang F1 tuh Hamilton banget soalnya. Makanya sekarang enggak. Verstappen lagi meskipun di dalam berita radio udah mulai Verstappen mulu nggak asik. Sama aku juga udah dikomplain, ngomongin Fabio mulu, ya emang lagi di klasemen gimana dong? Masa aku ngomongin Mas Joni, ya kan? Nanti gosip kalau ngomongin Mas Joni. Terima kasih banyak Mas Joni, mudah-mudahan episode yang kali ini bisa membuat banyak orang, terutama mungkin yang fans MotoGP yang udah lama banget, cobalah nonton lagi MotoGP gitu ya, karena MotoGP itu tidak sesederhana, nggak seru lagi karena nggak ada Valentino Rossi. Aduh, nggak beneran deh gitu. Karena kita kebetulan berdua udah mengalami masanya di saat lagi ada rivalitas segala macam Rossi, Lorenzo, Marquez, dan di Pedrosa, Nicky Hayden kita juga udah siaran. Dan sekarang ternyata keasikannya beda lagi gitu ya. Dan makin asik lagi kalau misalnya Pedo Crew tetap like, subscribe, dan juga ajak-ajak yang lain supaya subscriber naik terus. Terima kasih banyak dan jangan lupa mudah-mudahan sih pas episode ini muncul udah 50.000. Tapi kalau belum nggak apa-apa. Pokoknya masih ada giveaway t-shirtnya Fabio Quartararo yang aku beli langsung di MotoGP Store resmi. Jadi itu nanti akan jadi buat kalian yang beruntung pas subscribernya udah 50.000. Mas Joni, thank you so much. Kita ketemu lagi di lain waktu. Thank you ya, sampai ketemu lagi. Bye.